untuk Ruhul Kudus, dan riwayat bagi mereka maknanya juga Bunda Maria. Alhasil itu jelas kesyirikan. Apa iqabnya bagi orang yang melaksanakan kesyirikan di hadis ini? Maka taraktuhu wa syirkahu. Aku meninggalkan, tidak menerima dari peribadatannya dan kesyirikannya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa asyirku al-khafi ataupun ar-riya termasuk dari kesyirikan, dimasukkan kepada lafaz syirik dan tidak diterima. Maka riya merusak dari ikhlas. Maka riya tadi telah kami bagi menjadi dua. Riyanya orang-orang munafik memang tidak diterima amalannya sama sekali karena kenifakan, kekufuran. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru billahi wa birasulih. Orang-orang kufar Quraisy dulu tidak diterima karena kekufurannya. Meskipun berinfak, memberikan akomodasi bagi orang-orang yang haji dan umroh, diberikan tempat untuk melaksanakan haji dan umroh dan minum dari air Zam-Zam sebaik-baiknya minuman dan makanan, namun semuanya tidak diterima. Begitupun orang-orang munafikun karena kufur kepada Allah sama. Maka di sini Allah menafikan kesyirikan yang mereka lakukan tidak diterima. Dan begitupun diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, dan makna marfu'an adalah dinaikkan kepada Nabi. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maka tidaklah ingin kalian aku beritahukan kepada kalian apa-apa yang aku merasa lebih takut kepada kalian menimpa daripada datangnya Masih ad-Dajjal. Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Maka dikatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumu rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lama yura minan nadhar rajulin. Bahwa seorang melaksanakan sholat, di sini menunjukkan bahwa dia bangun melaksanakan sholat, asalnya untuk Allah. Dari mana kita sebutkan asalnya? Karena lafaz setelah itu fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia memperindah, menambah qiraahnya, menambah sujud rukuknya, tumakninah, yang tadinya kayak bis patas berhenti di tempat-tempat yang tertentu dengan cepat. Maka di sini dia tumakninah. Maka di sini dikarenakan apa? Yuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Dia perindah dikarenakan tadi kami misalkan ada mertuanya, ada iparnya dan seterusnya. Maka di sini poinnya adalah riya itu tambahan. Yang mana dia tadinya ikhlas untuk Allah, kemudian dia melihat manusia ditambah-tambah. Ini riya, ini yang menyebabkan dia ditolak amalannya. Meskipun asalnya untuk Allah. Maka beda riyanya kaum muslimin dan riyanya orang-orang kufar. Dan orang-orang kufar dinamakan riya juga karena nas dari Al-Quran. Di surat An-Nisa juga disebutkan, waladina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Sama, dinafikan oleh Allah, mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka nafkahnya tidak diterima karena riya. Maka inilah wajah pendalilan. Adapun hadis Abi Sa'id Al-Khudri di sini maka telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya bertumpu kepada Katsir Ibnu Zaid an Rubaih Ibni Abdurrahman Ibni Abi Sa'id Al-Khudri dari bapaknya Abdurrahman Ibnu Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Abu Sa'id, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Di saat kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bersama para sahabat yang lain mengingatkan tentang Al-Masih ad-Dajjal sesuai dengan hadis-hadis Nabi, maka ini menunjukkan para sahabat mudzakarah. Ayo, apa yang kalian tahu tentang Masih ad-Dajjal yang kalian dengar dari Nabi? Oh begini, matanya satu akwar dan tertulis di keningnya kafir. Semua orang membacanya bla bla bla.
di saat menyebutkan murajaah ilmu dari Nabi tentang Masih Ad-Dajjal, ja'an Nabi, datang Nabi kepada mereka, faqala ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal. Maka di saat mereka menceritakan dari hadis-hadis Masih Ad-Dajjal, datang Nabi memberikan ta'liq, komentar. Tidaklah aku beritahukan perkara yang lebih dahsyat daripada Masih Ad-Dajjal, dan aku lebih takut menimpa kalian daripada Masih Ad-Dajjal. Qala bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu asyirkul khafi? Syirik yang tersembunyi, yakni arya. Arya dilaqabi dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Lalu bagaimana definisinya? Disebutkan di sini, an yakuma rajulu wa yusalli, bahwa seorang sholat, maknanya pertama ikhlas untuk Allah, dia bangun malam. Fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia menambah-nambah sholatnya, memanjangkan berdirinya, melafadzkan agak sedikit keras biar didengar bacaannya. Lima yara min nadhari rajulin, di saat ada seseorang yang diagungkan yang datang kepadanya. Maka ini dari definisi riya. Maka hadis ini di sanadnya ada Katsir ibnu Zaid, dan Katsir ibnu Zaid di sini barakallahu fikum, dia adalah Katsir ibnu Zaid al-Madani al-Aslami, dan dia disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, laisa bil qawi yuktabu hadithuhu, tidak kuat hadisnya dan ditulis, maknanya ditulis jika datang dari riwayat yang lain. Ucapan Abu Hatim, seorang yang mutasyaddid. Dan berkata qarinnya, siapa Abu Zur'ah, huwa saduq fihi lin. Maka maknanya sama, dia saduq dan pada hadisnya ada kelunakan, hafalannya ada kelunakan. Dan berkata Imam Ahmad yang mu'tadil, ma'arabihi ba'san, bahwa dia itu aku mengira bisa diterima hadisnya. Dan begitupun Ibnu Adi mengatakan arju annahu la ba'sa bihi. Wa Katsir ibnu Zaid siqah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in huwa salihun. Dan salihun adalah kalimat yang saleh, bisa naik kepada derajat yang baik. Dan di riwayat yang lain mengatakan laisa bihi ba's. Maka ini ucapan Imam Ibnu Ma'in. Maka kesimpulannya rawi ini bisa dikatakan dia antara saduq dengan dhaif. Maknanya jika dia berkesendirian maka tidak kuat. Dan juga Rubaih ibni Abdurrahman, adapun Rubaih di sini maka telah disebutkan oleh Imam Ibnu Adi arju anahu la ba'sa bihi, bahwa dia bisa jadi hadisnya hasan. Berkata Abu Zur'ah syaikhun, dan kalimat syekh diperjelas dengan ucapan Ibnu Adi anahu la ba'sa bihi. Maka wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Yang jelas hadis ini jika berkesendirian mungkin kita tidak menerimanya, namun telah datang syahid dari Mahmud ibn Lubaid, yang mana hadis Mahmud ibn Lubaid diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Maka syirkul khafi di sini ditafsirkan dengan asyirkul asghar. Maka hadis dengan hadis yang lain saling mensyarah, saling menjelaskan. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu jalla wa ala yaumal qiyamah idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jaza. Maka ditafsirkan di sini bahwa makna asyirkul asghar ay ar-riya. Maka di sini lafadznya hampir sama dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Mahmud
ibnu Lubaid. Maka hadis ini mahal loh. Maka telah datang dari riwayat Yunus ibnu Abdul A'la an Laits wa huwa Laits ibnu Sa'ad, dari Yazid ibn al-Had, dari Amr dari Mahmud ibnu Lubaid. Dan datang riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibrahim ibnu Abil Abbas, haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinad an Amr ibni Abi Amr an Asim ibni Umar dari Mahmud ibnu Lubaid, yang lafadznya sama, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Maka di sini Amr ibnu Amr atau Amr ibnu Abi Amr yang diriwayatkan sebagai madarul hadis, maka dia adalah Amr ibnu Abi Amr laisa bil qawi, bahwa hadisnya dhaif. Namun dengan jalan yang tadi kita sebutkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang ada padanya Katsir ibnu Zaid Al-Aslami, bisa naik kepada Hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Maka hadis ini bisa dijadikan pendalilan bagi kita bahwa riya termasuk dari amalan yang asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maka wallahu a'lam dari dua hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Mahmud ibnu Lubaid, maka bisa naik kepada derajat Hasan li ghairihi, yang mana di hadis Abi Sa'id di sini asyirkul khafi disebutkan seperti itu, di sanadnya ada Katsir ibnu Zaid, dan di hadis Mahmud ibnu Lubaid sanadnya bertumpu kepada Amr ibni Abi Amr dan dia laisa bil qawi, bisa naik kepada derajat Hasan li ghairihi. Maka selesai dari kitab bab minasyirk iradatil insan, bab maja'a firriya. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Telah masuk waktu Isya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta